Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Kita akan lanjutkan dialog dengan Bang Julius Ibrani, Ketua PBHI, terkait dengan kasus dugaan penyebaran berita bohong Aiman Wicaksono yang saat ini naik ke proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Bang Julius, masih bergabung bersama kami, Bang? Ya, masih. Oke, Bang Julius, tadi sudah disampaikan oleh Pak Suso, juga Anda menyampaikan bahwa barang ini sudah menjadi barang publik begitu ya, karena sudah banyak media massa yang kemudian meliputnya, kemudian juga sudah dibahas secara terbuka di rapat Komisi 3 DPR RI. Lalu dari PBHI sendiri, apa yang akan dilakukan juga sebagai bentuk mengawal kasus ini agar tadi tidak mencemari proses demokrasi yang saat ini sedang berjalan, di mana kita memang butuh komentar-komentar kritis begitu agar masyarakat juga tercerahkan untuk mengawal proses pemilu 2024. Ya, dalam berbagai kesempatan ketika saya bersama dengan para petinggi Polri, ya, perwira Polri gitu ya, saya mengatakan secara langsung bahwa jangan sampai ini menjadi ajang kriminalisasi terhadap mereka-mereka pegiat forum politik seperti pemilu, peserta pemilu, caleg, capres, cawapres, dan segala macamnya. Kenapa demikian? Nanti pemilu kita itu akan menjadi pemilu yang menakutkan dan demokrasi kita akan menjadi demokrasi yang menyeramkan. Saya bilang berkali-kali itu. Yang kedua adalah kalau kita masuk lebih dalam terkait dengan substansi dugaan pidananya, ini kan pasal-pasal karet yang digunakan. Berita bohong, hoax, lalu kita cek lagi si para pelapornya ini adalah pihak-pihak yang kita tidak pernah mendengar suara kontribusi mereka dalam hal kepemiluan, dalam hal hoax dan segala macamnya. Tiba-tiba laporannya diperiksa dan kemudian meluncur sampai deras. Dan yang paling penting lagi, Aiman ini harus menjadi tonggak kesadaran masyarakat untuk berpolitik secara kritis. Jadi dukungan kami secara kelembagaan itu sama seperti kami memberikan dukungan terhadap Fathia dan Haris Azhar, sama seperti kami memberikan dukungan kepada Syahganda Nainggolan dan juga Jumhur Hidayat, yang kesemuanya menghadapi proses kriminalisasi pada saat berekspresi, pada saat menyampaikan kritik terhadap negara, terhadap institusi, yang tujuannya adalah edukasi dan yang paling penting memperbaiki institusi negara. Dan ujung-ujungnya apa? Pengadilan menyatakan mereka semua bebas, tidak ditemukan kesalahan dan tidak sepatutnya dipidana. Jadi dukungan ini juga kami lanjutkan dengan berbagai macam publikasi, mulai dari rilis media, diskusi-diskusi publik, penyampaian pelaporan kepada lembaga-lembaga pengawas Polri, lembaga-lembaga pengawas pemilu. Dan semuanya ini kami bungkus bukan hanya untuk Aiman, tapi untuk dan atas nama publik, untuk dan atas nama pemilu kita, untuk dan atas nama demokrasi kita. Karena kalau satu Aiman saja ini sampai diproses sedemikian jauh seperti ini, maka apalagi kita masyarakat biasa, apalagi masyarakat yang tidak paham konteks hukum, tidak paham konteks pemilu, yang seketika dia melihat terjadi kecurangan, dia berekspresi lalu berujung pada kriminalisasi. Jadi berbagai macam bentuk dukungan kami sampaikan untuk Aiman, karena proses terhadap Aiman adalah gambaran proses demokrasi kita yang bisa jadi dianggap menyeramkan. Begitu. Oke, jadi seharusnya orang-orang yang berani bersuara lantang dan kritis terkait adanya dugaan kecurangan dalam pemilu seperti Aiman ini, tadi seperti Anda katakan, harus jadi tonggak kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi politik secara kritis, secara aktif begitu ya, Bang Julius. Betul sekali. Tapi tadi juga Anda menyebut bahwa ini bukan kasus baru begitu. Banyak juga kriminalisasi yang dilakukan terhadap orang-orang yang bersuara begitu di dalam marwahnya demokrasi, yang kemudian juga ternyata tidak terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan di pihak kepolisian begitu. Lalu bagaimana ini sebetulnya kasus yang sedang berjalan ini? Ya, ini saya katakan. Jadi dari awal kami tidak melihat ada kejelasan secara formil dan material dari kasus ini. Kalau kita lihat secara formil, siapa pihak pelapor, apa legal standingnya, apa latar belakang dan pengalamannya terhadap institusi Polri, terhadap pemilu, terhadap netralitas institusi TNI Polri dan segala macamnya. Kenapa bisa pasal 28 yang mengarah pada kelompok tertentu itu menjadi legal standing bagi para pelapor ini dan kemudian diproses. Itu satu. Terkait dengan material, sudah jelas, sudah tegas bahwa materi yang disampaikan Aiman adalah
materi pemberitaan, lalu materi yang diperiksa secara bersama-sama di Komisi 3 DPR RI, dan ini sudah menjadi konsumsi publik, domain publik. Bukan sesuatu yang rahasia, bukan sesuatu yang sifatnya insinuasi ataupun fitnah ataupun tuduhan terhadap kelompok tertentu. Jadi tidak relevan sama sekali dengan pasal 28 baik secara formil ataupun secara material. Makanya kami katakan ini bentuk kriminalisasi terhadap ekspresi. Saya pikir kasus-kasus ini juga sama yang dihadapi oleh Fathia Maulidianti, koordinator Kontras, Haris Azhar pegiat HAM, Jumhur Hidayat, dan segala macam yang lain aktivis. Dan ketika dibawa ke pengadilan, pengadilan mengatakan tidak terbukti bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dibuktikan bersalah dan kemudian dinyatakan bebas. Nah, ini jangan sampai kembali mencoreng institusi Polri bahwa sudah berkali-kali terbukti bebas tapi terus ada proses dan ada kriminalisasi. Lebih baik kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, bahwa memang segera hentikan pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini, dan kembalikan kepada konteks pemilunya. Biarkan Bawaslu yang memeriksa apakah ini ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu atau tidak. Karena yang Aiman sampaikan, selain ekspresi kritik terhadap institusi, juga dalam konteks penyelenggaraan pemilu kita. Kira-kira begitu. Oke, Bang Julius, jika kemudian ini dikaitkan dengan adanya dugaan untuk menyudutkan salah satu pasangan calon yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024, ini bagaimana sebetulnya masyarakat harus memberikan penilaian terhadap kasus yang sedang berjalan ini? Nah, ini yang sekali lagi tidak bisa dihindari. Makanya saya katakan telegram rahasia atau TR dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu sudah sangat tepat. Dia sudah berada pada 3 level. Pertama, level persepsi, yang kedua level implementasi, atau result gitu. Jadi dikatakan bahwa jangan sampai ada pendapat publik, jangan sampai ada tuduhan publik yang dapat dimaknai mendukung calon tertentu, menyudutkan paslon tertentu dan segala macamnya. Nah, Aiman yang berstatus sebagai jubir paslon 03 itu tidak bisa dilepaskan dari persepsi yang dimaknai oleh publik sebagai bentuk tindakan yang merugikan dari paslon 03 itu sendiri. Apalagi kita tahu ada latar belakang di mana misalnya di Bali, baliho-baliho 03 dicopot dan segala macamnya. Lalu kantor paslon 03 di Solo didatangi beberapa aparat. Ini kan background yang tidak bisa dilepaskan. Makanya TR dari Kapolri itu sudah tepat. Hindari di 3 level. Persepsi, implementasi, dan hasil resultnya itu. Jadi sudah bisa dipastikan ini akan menambah buruk persepsi ketika terus-terusan diperiksa. Yang pertama. Yang kedua, ini juga akan semakin memperburuk wilayah implementasi ketika material dan formil yang digunakan, yang diterapkan terhadap Aiman juga menimbulkan banyak pertanyaan dan bahkan bisa dianggap tidak relevan. Nah, jangan sampai ini pada level yang ketiga, yaitu level hasil, yang berujung pada, tentu kita pernah ingat bahwa Polri pernah pada titik nadir. Selain di 2005-2006, kemudian kemarin kasus Ferdy Sambo dan segala macamnya, itu pernah di titik nadir di mana kepercayaan publik itu drop sampai di angka yang rendah. Dan saya pikir itu angka yang paling rendah sepanjang Polri berdiri. Dan sekarang sudah mulai bangkit. Jangan sampai jatuh lagi hanya karena pemeriksaan yang diduga kuat bentuk kriminalisasi terhadap Aiman. Begitu. Oke, dan juga ini pengaruhnya terhadap tingkat pemilih ya. Tadi ada juga sempat katakan sebelum jeda bahwa banyak sekali kemudian masyarakat yang memilih untuk golput karena adanya ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan juga aparat begitu ya. Tapi Bang Julius tadi juga berkali-kali menyebut bahwa memang ini secara unsur formil maupun material begitu. Sepertinya tidak ada kejelasan. Apa saja sih Bang sebetulnya yang PBHI temukan dalam 2 unsur ini? Saya pikir dalam setiap laporan, pelapor tuh pertama ya, unsur formil itu harus memiliki legal standing yang kuat. PBHI berkali-kali hadir dalam kegiatan-kegiatan Polri, diundang secara institusional. Artinya kami di situ memiliki legal standing yang kuat di hadapan Polri. Dalam pembahasan undang-undang Polri, baik di Mahkamah Konstitusi, di DPR, dan segala macamnya, PBHI juga aktif memberikan catatan-catatan. Nah, dalam pelaporan ini kami tidak melihat, atau paling tidak belum ada indikasi ke situ, belum ada pembuktian bahwa para pelapor ini
merupakan pihak-pihak yang relevan terhadap tanda kutip kelompok yang dirugikan oleh Aiman akibat pernyataan Aiman. Padahal pernyataan Aiman adalah kritik terhadap institusi Polri. Pertanyaan sederhananya, apakah pelapor ini, kelompok ini bisa dianggap mewakili Polri atau tidak? Kan tentu tidak. Gitu. Yang bisa dianggap mewakili Polri hanya seorang Kapolri saja, yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo. Itu yang bisa dimaknai sebagai representasi Polri. Secara undang-undang dia sah, secara praktikal dia juga sah. Itu yang pertama. Yang kedua yang soal material tadi. Dikatakan ini menyangkut pada berita bohong, gitu, merugikan kelompok tertentu. Nah, pertanyaannya, kalau dia menganggap ini berita bohong, maka apakah pemberitaan-pemberitaan sebelumnya, termasuk rapat-rapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Polri, sudah dinyatakan sebagai sebuah kebohongan atau belum? Artinya sudah ada putusan Dewan Pers bahwa pemberitaan oleh Kompas, pemberitaan oleh Tempo dan segala macam dianggap sebuah pemberitaan yang bohong. Artinya sudah ada pemeriksaan dari MKD DPR RI, Majelis Kehormatan DPR RI, yang menyatakan bahwa proses hearing, ya, proses rapat bersama mitra Polri oleh Komisi 3 itu adalah membahas sesuatu yang bohong. Kan ini belum pernah diperiksa. Baik. Ini kejanggalan yang saya pikir sifatnya fundamental. Artinya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai proses yang dianggap proses yang jujur, proses yang fair, atau proses yang transparan. Begitu. tidak dianggap sebagai proses yang jujur, fair, dan transparan. Artinya tadi kalau Anda katakan belum ada pembuktian terkait dengan kelompok yang melaporkan ini adalah kelompok yang dirugikan dari ataupun terhadap pernyataan yang dikeluarkan dari Aiman. Apakah kemudian harus memang diperiksa juga ini kelompok-kelompok yang melaporkan begitu? Apakah benar mereka mengalami kerugian? Bagaimana ini seharusnya proses yang berlangsung? Bang Julius? Ya kan seharusnya ini semua diperiksa secara, ya, halo? Ya, seharusnya ini kan diperiksa secara seksama semuanya, ya. Baik dia sebagai pelapor, apa latar belakangnya, bagaimana kontekstualitas kepribadian dan kelompoknya ini terhadap institusi Polri, apakah berpengalaman terhadap segala macam Polri, dan kemudian bisa dianggap sebagai kelompok yang merepresentasikan Polri. Nah, secara undang-undang saja, satu-satunya yang bisa dianggap sebagai representasi Polri itu adalah Kapolri. Karena unsur komando tertinggi ada di tangan Kapolri. Jadi pihak lain tidak bisa dianggap sebagai representasi Polri. Ini saja sudah tidak nyambung, tidak relevan. Jadi kalau kita teruskan lebih jauh akan banyak hal-hal yang janggal yang kita temukan dalam pemeriksaan ini. Sehingga kalau kita ngomong ke materialnya sudah pasti tidak nyambung lagi. Itu yang harusnya dari awal diblokir, diblokade bahwa laporan ini sudah sepatutnya ditolak. Tapi kami kan kemudian juga menengarai bahwa kalau laporan ini diterima, polanya sama nih seperti laporan-laporan lain. Seperti laporan terhadap Fathia Haris, seperti laporan terhadap Jumhur Hidayat dan Syaga dan Nenggolan, seperti laporan terhadap Rocky Gerung. Yang kita tahu di pengadilan semua itu dapat dibuktikan tidak bersalah, kan begitu? Batal begitu ya di pengujian pengadilan, Bang Julius. Tapi kalau kita bicara soal pasal begitu yang dikenakan terkait UU ITE yang dianggap juga tadi ada katakan pasal karet begitu, bagaimana kemudian pasal ini bisa kemudian membawa dampak buruk terhadap penyelenggaraan demokrasi menjelang pemilu 2024, apalagi sudah di depan mata begitu hitungan hari. Ya, Undang-Undang ITE sepanjang catatan PBHI sejak dia pertama kali diimplementasikan 3 tahun pertama saja sudah menggambarkan sebagai undang-undang yang membungkam hak kebebasan berekspresi publik, hak kebebasan berpendapat publik. Penggunanya kebanyakan itu sebagian besar 80% lebih adalah pejabat negara. Materinya adalah kritik terhadap negara. Lalu pihak-pihak yang dilaporkan dan dikriminalisasi, nomor 1 adalah aktivis, yang kedua jurnalis, yang ketiga adalah buruh. Dari sini saja sudah menjadi gambaran bahwa penggunaan Undang-Undang ITE jelas diarahkan untuk pembungkaman. Karena fakta implementasi dari Undang-Undang ITE kaitannya dengan kriminalisasi menggambarkan hal demikian. Makanya tadi saya katakan, kalau materialnya itu menggunakan pasal-pasal pada Undang-Undang ITE, jelas ini adalah pembungkaman terhadap suara kritik publik. Ini adalah pembungkaman terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Dan ini juga sekaligus pembungkaman terhadap proses demokrasi kita. Begitu. Lalu bagaimana ini Bang Julius jika kemudian terjadi seperti ini, bisa dibilang kemudian ini ya tadi Anda bilang kriminalisasi. Bagaimana kemudian agar kita juga bisa mengawal begitu masyarakat, tidak hanya PBHI saja, tidak hanya tim advokasi dari TPN Ganjar Mahfud saja, tapi kita juga ingin masyarakat bisa mengambil sikap yang tegas terhadap intervensi, kemudian juga ancaman ataupun intimidasi dan paling parah kriminalisasi terhadap proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Iya. Tadi saya sempat menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Aiman harus dimaknai, harus dirasakan sebagai apa yang terjadi pada kita juga gitu. Jika seorang Aiman saja dengan profil sebagai jurnalis yang profilnya tinggi lah, high profile, bermartabat segala macam, bersikap kritis, bisa diperlakukan demikian di hadapan proses hukum dan aparat hukum negara, apalagi masyarakat biasa. Nah, pertimbangan ini harus dijadikan oleh publik bahwa seiring dengan pembelaan, seiring dengan perlawanan Aiman terhadap proses yang tidak fair, itu juga menjadi ajang bagi masyarakat juga bersikap kritis, juga melawan terhadap proses kriminalisasi, juga menyuarakan proses-proses yang tidak fair seperti ini. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita sendiri, untuk menjaga demokrasi kita. Karena jangan-jangan hari ini Aiman yang mengalami, besok-besok semua di antara masyarakat mengalami hal yang sama. Aiman jauh lebih beruntung karena beliau adalah tokoh publik, beliau adalah jurnalis yang dikenal oleh publik. Bayangkan masyarakat biasa yang tidak dikenal oleh publik, yang tidak tersorot oleh publik, bisa saja dikriminalisasi tanpa terdengar suaranya, tanpa terlihat di berbagai media massa, tahu-tahu sudah masuk penjara. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Oleh karenanya, Aiman melawan, kita pun harus melawan. Aiman berjuang, kita pun harus berjuang. Begitu. Kita harus sama-sama berjuang ya untuk mengawal proses demokrasi, proses pemilu langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Di antaranya itu adalah proses masyarakat untuk mengkritisi apa yang sedang berjalan, mengkritisi pemerintah, mengkritisi aparat agar benar-benar sesuai dengan asas itu, begitu ya, tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Bang Julius, terima kasih atas waktunya dalam Breaking News kali ini. Kita sama-sama kawal kasus ini agar masyarakat sama-sama tercerahkan juga ya terkait dengan proses demokrasi ini, agar tidak ada proses-proses intimidasi atau kriminalisasi lagi yang terjadi kepada mereka yang kritis bersuara untuk proses demokrasi. Terima kasih Bang Julius Ibrani, Ketua PBHI.